Shalom teman-teman Komisi Remaja GKI Puri Indah. Selamat datang di For Service pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk kita siapkan Alkitab kita agar kita tidak terganggu oleh notifikasi dari gadget kita. Dan juga teman-teman jangan lupa kita siapkan ruangan yang nyaman untuk bagi kita beribadah. Dan teman-teman selamat menikmati ibadah pada hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom teman-teman Komisi Remaja GKI Puri Indah. Selamat datang di For Service pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk kita siapkan Alkitab kita agar kita tidak terganggu oleh notifikasi dari gadget kita. Dan juga teman-teman jangan lupa kita siapkan ruangan yang nyaman untuk bagi kita beribadah. Dan teman-teman selamat menikmati ibadah pada hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, seperti biasa sebelum kita mau beribadah, kita mau bersatu dalam saat teduh. Tapi teman-teman, aku mau ajak kita semua, aku mau mengundang teman-teman untuk coba berdiam diri. Teman-teman yang di rumah mungkin dapat duduk dengan sikap yang baik,
atau mungkin teman-teman bisa berlutut, bisa bertelut. Teman-teman boleh sambil memejamkan mata dan menundukkan kepala. Teman-teman, ayo kita sama-sama ambil saat teduh, waktu yang benar-benar kita meneduh di bawah dekapan kasih Tuhan. Sambil bersaat teduh mungkin ada satu hal yang kita bisa sama-sama ingat teman-teman, satu hal yang kita bisa renungin bareng-bareng. Teman-teman pasti udah gak asing ya sama ceritanya Samuel. Ya, Samuel yang masih kecil, dia dipanggil Tuhan. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia menjawab, "Berfirmanlah Tuhan, sebab hamba-Mu siap mendengar." Tapi bagaimana dengan kita teman-teman? Ketika Tuhan memanggil kita, apakah kita juga berkata, "Berfirmanlah Tuhan, sebab hamba-Mu siap mendengar"? Atau malah kita berkata, "Mendengarlah Tuhan, sebab hamba-Mu mau bicara"? Tentunya bukan berarti ketika kita berdoa lalu meminta tolong Tuhan mendengar doa kita itu salah, enggak gitu. Tapi teman-teman ingat, doa itu adalah sebuah komunikasi, di mana komunikasi itu dua arah. Kita diajar juga untuk mendengar suara Tuhan. Mari teman-teman, kita belajar sama-sama untuk tetap mau mendengar suara Tuhan. Tetap mau belajar, mau mendengar suara Tuhan lebih dari suara-suara yang lain yang ada di dunia. Untuk itu sama-sama kita mau ngambil waktu yang benar-benar teduh. Kita ambil saat teduh kita. Pertanyaan fellowship kita Sabtu minggu lalu tuh ngena banget di aku. Kalau teman-teman ingat, salah satu pertanyaannya adalah dalam seminggu itu kita lebih banyak spend time sama Tuhan atau sama hal-hal duniawi? Rata-rata menjawab sama hal duniawi karena ada kesibukan sendiri-sendiri. Nah, oleh karena itulah teman-teman, Tuhan kasih kita yang namanya hari Minggu. Hari dimana Ia ingin kita untuk kembali mengingatnya, dan agar hari-hari esoknya pun dalam kehidupan kita terus ingat kepadanya, dan Ia juga ingin agar kita kembali kepadanya. Melalui lagu ini, kemenangan terjadi di sini, ada beberapa pertanyaan yang aku pengen teman-teman untuk renungkan. Apakah saat kita bilang, "Ku yakin Kau hadir di sini," sikap kita mencerminkannya? Apakah kita benar-benar serius saat ibadah atau kita nggak serius? Hal-hal sepele ini yang kadang mungkin kita suka remehkan. Teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk bangkit berdiri dan kita siapkan hati kita untuk ibadah ini dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Kemenangan terjadi di sini.
di sini, kemenangan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, keselamatan terjadi di sini. Keselamatan terjadi di sini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini yang telah Engkau curahkan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan Nama-Mu. Tuhan, meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung, namun kiranya Engkau yang siapkan hati kami dan pikiran kami agar kami siap. Bantu kami untuk kembali mendekatkan diri kami kepadamu. Tuhan, kami juga khusus berdoa untuk negara dan bangsa kami yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya Engkau yang memulihkan negara ini agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan hati kami dan dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mungkin di minggu ini ada beberapa masalah atau pergumulan yang menimpa kita dan ingin kita sharingkan ke sahabat kita. Masalah atau pergumulan bisa datang kapan saja, tetapi sahabat kita tidak bisa selalu ada di sisi kita saat kita memerlukan mereka. Bahkan ketika kita menyakiti mereka, mereka bisa saja lari. Tetapi dengan Tuhan, meskipun kita telah menyakiti Dia akan selalu ada di sisi kita dan akan menerima kita dengan tangan terbuka. Bahkan Dia pun rela untuk memberi nyawanya untuk kita. Seperti yang ditulis di Yohanes 15 ayat 13 yang berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi ini bukan berarti kita bisa menyakiti Dia dengan dosa kita yang diulang-ulang. Teman-teman, melalui pujian yang akan dinyanyikan, mari kita mengakui dosa-dosa kita, karena Tuhan adalah sahabat sejati kita yang akan mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita. Mari kita menyanyikan What a Friend We Have in Jesus. What a privilege to carry
do will find a solace there. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan mengakui segala kelemahan kita, kegagalan kita di dalam hidup sepanjang minggu ini. Mari kita mohon pengampunan dari Allah yang Maha Pemurah untuk setiap pemberontakan kita yang kita lakukan di hadapannya di sepanjang minggu ini. Tuhan, Engkau tahu kedalaman hati kami lebih daripada kami tahu diri kami sendiri. Engkau tahu setiap hal yang kami lakukan di tempat-tempat tersembunyi. Engkau tahu hal-hal yang kami sembunyikan dari hadapan manusia. Engkau tahu segala sesuatu oleh karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Maka dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami mohon pengampunan untuk setiap kesalahan, untuk setiap kegagalan terhadap firman-Mu, untuk setiap kelemahan kami di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Kami mohon Engkau mengampuni dan menyucikan dan membersihkan kami dengan hisop dari setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kami, terlebih persoalan kami dalam melakukan firman Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, karena kami hanya membutuhkan Engkau dan membutuhkan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. What a friend we have in Jesus. Ayat pertama. Teman-teman, bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu teman-teman, aku mau mengajak teman-teman untuk kita semua kita coba bayangkan suatu perumpamaan ya bareng-bareng. Ada perumpamaan teman-teman, seorang orang tua gitu ya, orang tua mempunyai anak. Dia sangat mengasihi anaknya dan dia terkenal memang sangat amat mengasihi anaknya. Dan kedua orang tua ini mereka hidupnya mapan, kemudian mereka selalu berkecukupan dan apapun kebutuhan anaknya nggak pernah tuh anak-anak tetangga lain lihat, anak itu nggak punya mainan yang gue punya, enggak gitu. Selalu dikasih, selalu apapun yang anak itu butuhkan selalu dikasih oleh kedua orang tuanya. Dan tetangga-tetangganya, teman-teman anak itu tahu. Nah, kemudian suatu ketika anak ini lari dari rumah setelah pas malam hari gitu, setelah makan malam, tiba-tiba pas jam 12 malam orang tuanya melihat ke kamar anaknya, anaknya hilang, anaknya lari dari rumah. Kemudian ditemukan oleh tetangganya. Lalu ditanya kepada anak itu, kamu kenapa
lari dari rumah, emang kamu ada masalah apa? Kemudian anak itu jawab, iya, aku lari dari rumah karena aku takut. Loh, takut kenapa? Takut kalau misalnya orang tuaku besok nggak kasih aku makan. Oke, sampai sini mungkin teman-teman atau kita semua di sini heran gitu ya. Loh, ini anak kok aneh banget ya, dia jelas-jelas orang tuanya udah terkenal sangat mengasihi dia dan dia sampai saat itu gitu, sampai saat ini pun dia masih berkecukupan. Tapi anehnya dia mengkhawatirkan hal yang belum terjadi gitu, hal yang bahkan tidak masuk akal untuk dikhawatirkan. Dan secara tidak langsung mungkin kita bisa mikir anak itu telah menghujat orang tuanya sendiri. Karena berarti anak itu pesimis sama orang tuanya. Anak itu nggak percaya kalau misalnya orang tuanya sanggup memenuhi apa yang dia butuhkan. Teman-teman, permisi tanya. Apakah jangan-jangan kita selama ini bersikap sama Tuhan seperti anak ini? Kita tahu nih Tuhan kita itu adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang pasti menyediakan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, meskipun mungkin itu bukan yang kita mau. Dan tapi kurang ajarnya kita pesimis sama Tuhan dan kita menghujat dia secara tidak langsung, kita meragukan namanya. Dan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu itu berlanjut mungkin kepada pergumulan-pergumulan yang kita gumulkan gitu, karena kita khawatir dengan pergumulan ini, aduh kayaknya Tuhan gak bakal bisa deh nolong gue. Mungkin oke, kita kalau misalnya dalam pergumulan, kita memang tidak bisa mensyukuri atas pergumulan itu, tapi teman-teman yang kita bisa syukuri adalah adanya Tuhan, masih adanya Tuhan di tengah pergumulan kita. Oleh karena itu teman-teman, sama-sama mari kita bersyukur bukan karena masalah, tapi kita bersyukur karena tetap ada Tuhan meskipun di tengah masalah itu. Teman-teman, ayo sama-sama kita belajar mengucap syukur sama Tuhan, kita belajar sama-sama menggenapkan firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah senantiasa, bersyukurlah senantiasa, karena Tuhan memang selalu berserta dengan kita, dan biarlah kita mengucap syukur karena kehadiran Tuhan itu di tengah pergumulan kita. Untuk itu teman-teman, mari kita naikkan syukur kita mau naikkan ku bersyukur Bapa. Kita mau naikkan sama-sama. Banyak yang kau berbuat. Bapa
berbahaya. Sebab Engkau besertaku. Teman-teman, biarlah pujian ini mengingatkan kita bahwa tidak ada lembah kelam yang tidak kita sama-sama lewati tanpa hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau sama-sama naikkan. Dipersilahkan bagi hambanya. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur karena pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Allah, saya ingin mengajak saudara semua untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Berterima kasih buat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami mau bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami rindu Roh Kudus mengajar kami semua. Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Allah. Tuhan menolong kami mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman. Biarlah hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman Allah. Beri kami hati seorang murid, hati yang bisa diajar, dan hati yang mau mentaati kebenaran firman-Mu. Berbicara melalui hamba-Mu, supaya hamba-Mu boleh menguraikan isi hati-Mu. Biarlah kami semua ya Tuhan, boleh sama-sama hidup demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Ini seru doa dan permohonan kami Bapa,
kami angkat naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membuka Mazmur nomor 67. Mazmur nomor 67. Jika teman-teman sudah menemukan, saudara sudah menemukan, saya akan membacakannya buat saudara semua. Mazmur nomor 67. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Teman-teman, satu kali anak saya berkata begini, "Papa, Dede benci corona. Kenapa sih harus ada corona?" Joshua ngomong begitu, saudara, sambil meneteskan air mata. Tampaknya dia sangat tidak suka kondisi saat ini. Dipikir-pikir memang iya, saudara. Siapa yang senang dengan keadaan ini? Karena pandemi COVID-19, COVID-19, kebebasan kita terbelenggu. Kita tidak bisa lagi hang out dengan teman-teman kita seperti biasanya. Ingin jalan-jalan, tapi hati kita was-was. Bisnis terganggu, banyak perusahaan dan restoran kemudian ditutup. Banyak orang dirumahkan, hilang pekerjaan. Orang-orang juga mulai berisik, saudara. Corona itu apa sih? Dibilang ada virus, tapi kok keadaannya seperti biasa. Dibilang keadaan normal, tapi kok banyak orang yang tertular. Jangan-jangan ini konspirasi elit global. Lalu kemudian mulailah orang berisik, mulailah orang berteriak di panggung dunia maya tentang teori konspirasi. Teman-teman, intinya kehidupan jadi kacau dan mencekam. Kalau sudah begini pertanyaannya kemudian, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Tuhan ngapain aja? Teman-teman, pertanyaan ini wajar mengemuka ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita harapkan. Pertanyaan semacam ini wajar muncul ketika kita berhadapan dengan situasi yang mengganggu kita. Di dalam Mazmur 67, teman-teman, Mazmur 67, kita bisa melihat di mana Allah ketika situasi menjadi tidak menyenangkan di seluruh dunia. Teman-teman, Mazmur 67 adalah Mazmur ucapan syukur yang diucapkan ketika musim panen tiba. Namun Mazmur ini, teman-teman, didasarkan atas kesadaran bahwa apa yang kita terima adalah bukti otoritas Allah dalam kehidupan manusia. Panenan yang dinikmati oleh bangsa Israel adalah bukti perkenanan Allah atas umatnya. Teman-teman, frasa menyinari dengan wajahnya, sebagaimana yang kita lihat di dalam ayat yang kedua. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Frase menyinari dengan wajahnya di dalam ayat yang kedua mengandung pengertian bahwa Allah mau melihat dan berkenan atas kita. Allah mau melihat dan berkenan atas kita. Teman-teman, ketika seseorang tidak suka pada apa yang dia lihat, atau ketika seseorang tidak berkenan pada orang yang ada di depannya, orang itu mungkin akan buang muka, orang itu mungkin akan menutup mata, enggan melihat dan buang muka. Sebaliknya, kalau orang itu menyenangkan hatinya, dia berkenan pada orang itu, maka dia akan melihat orang itu, orang yang ada di depannya, dan dia akan mengarahkan wajahnya pada orang itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, frase Allah menyinari dengan wajahnya menunjukkan bahwa Allah berkenan melihat, Allah berkenan pada umatnya. Jadi ketika Allah berkenan untuk menyinari kita dengan wajahnya, sesungguhnya Allah mau berbelas kasihan atas kita dan mau menyelamatkan kita. Itu sebabnya, saudaraku, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, ketika bangsa Israel menuai hasil buminya, mereka melihat ini sebagai berkat Allah. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Dengan kata lain, pemazmur mengingatkan kita, saudara, bahwa apa yang terjadi di bumi
terjadi di dalam otoritas Allah. Pemazmur menegaskan saudaraku bahwa Allah memerintah atas bangsa-bangsa dan ia memerintah dengan adil. Allah berotoritas atas seluruh bumi. Allah memerintah seluruh bumi dan Allah memerintah dengan adil. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mengerti konsep ini saudara, kita harus membuang konsep adil sebagai sama rata sama rasa. Kalau kita ingin mengerti konsep keadilan Allah, maka kita harus membuang konsep adil, konsep sebelumnya tentang adil. Adil adalah sama rata, sama rasa. Adil, saudara, bukan sama rata, sama rasa. Adil adalah pembagian yang sesuai dengan hukum dan kebutuhan. Adil adalah pembagian yang sesuai dengan hukum dan kebutuhan. Misalnya begini, saudara. Seorang pemilik perkebunan menetapkan upah 1 jam kerja itu Rp10.000. Oke? 1 jam kerja Rp10.000. Maka upah kerja 4 jam seharusnya adalah Rp40.000. Oke? Nah, upah kerja 8 jam berarti Rp80.000. Jadi jika ada orang yang bekerja 6 jam tapi hanya dibayar Rp40.000, maka sedang terjadi ketidakadilan. Kenapa? Karena orang itu dibayar tidak sesuai dengan peraturannya. Orang itu dibayar tidak sesuai dengan ketentuannya. Kerja 6 jam seharusnya dibayar Rp60.000, tapi dia dibayar Rp40.000. Maka sedang terjadi ketidakadilan. Kenapa tidak adil? Karena pembayaran tidak sesuai dengan hukum yang diberlakukan. Jadi yang namanya adil adalah pemberlakuan hukum yang jelas. Atau misalnya begini teman-teman, ada pembagian jatah sembako karena ada COVID-19, banyak orang yang dirumahkan sehingga kemudian petugas berwenang membagikan sembako, misalnya begitu gitu ya, membagikan sembako. Nah, jika petugas menetapkan satu rumah mendapatkan 1 paket sembako, maka pembagian itu jadi tidak adil jika di rumah A anggota keluarganya 4 orang, di rumah B, anggota keluarganya 8 orang. Paham saudara maksud saya ya? Orang mungkin akan berpikir, ini adil, 1 rumah 1 paket, 1 rumah 1 paket. Enggak. Itu jadi enggak adil kalau 1 rumah, anggota keluarganya 4 orang, di rumah yang lain anggota keluarganya 8 orang. Jadi itu sama seperti 1/4 dibanding dengan 1/8. Enggak bisa adil saudara. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Jadi yang namanya adil bukan sama rata, bukan sama rasa. Yang namanya adil adalah pembagian yang sesuai dengan hukum atau peraturan dan pembagian yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ketika Allah memerintah bangsa-bangsa, Alkitab katakan bahwa Allah itu memerintah dengan adil. Artinya Allah menghakimi sesuai dengan hukum dan dia memberi sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi, ketika Alkitab berkata bahwa Allah memerintah bangsa-bangsa dengan adil, Alkitab mengatakan bahwa Allah memerintah sesuai dengan hukum dan Allah memerintah sesuai dengan, Allah membagi sesuai dengan kebutuhan. Hukum yang berlaku, hukum Allah adalah hukum yang berlaku untuk semua bangsa. Segala makhluk di muka bumi, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun keyakinannya, itu tunduk di bawah hukum yang Allah tetapkan. Pemeliharaan Allah juga demikian, apapun agamanya, apapun sukunya, dimanapun dia ada, Allah memelihara semua orang. Nah, Allah yang adil ini saudara, bukan hanya menghakimi bangsa-bangsa sesuai dengan hukum, tapi dia juga Alkitab katakan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Di dalam ayat yang kelima dikatakan kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kata menuntun berasal dari bahasa Ibrani nakah. Kata nakah artinya memimpin keluar, memandu dan meluruskan. Kata nakah artinya memimpin keluar, memandu dan meluruskan. Nah saudara, dengan kata lain ketika Allah menuntun umatnya, ia bukan hanya memimpin perjalanan umatnya. Ketika Allah menuntun umatnya, dia bukan hanya memimpin perjalanan umatnya. Ketika Allah menuntun umatnya, dia juga mendidik dan melatih umatnya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah
menuntun umatnya, Allah mendidik, Allah melatih umatnya supaya umatnya itu bisa hidup selaras dengan hukum-hukumnya. Ketika umat Allah dilatih, ketika umat Allah dididik, ketika umat Allah dituntun oleh Allah, maka umat Allah yang belajar, umat Allah yang rendah hati, umat Allah yang mau taat, akan hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah. Dan karena mereka hidup sesuai dengan hukum Allah, maka keadilan Allah akan diterapkan atas mereka, dan mereka akan menerima upah atas ketaatan mereka. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, umat Allah yang hidup selaras dengan hukum Allah akan menerima berkat-berkat Allah. Sekali lagi saudara, Allah adalah Allah yang berotoritas atas dunia ini. Allah adalah Allah yang memerintah bangsa-bangsa dengan adil. Allah memerintah bangsa-bangsa sesuai dengan hukum dan membagi sesuai dengan kebutuhan setiap orang. Tapi di saat yang bersamaan Allah ini juga adalah Allah yang menuntun umatnya. Allah adalah Allah yang mendidik. Allah adalah Allah yang meluruskan umatnya sehingga umatnya bisa hidup sesuai dengan hukum Allah. Dan ketika umatnya hidup sesuai dengan hukum Allah, maka umatnya itu saudara akan menerima berkat-berkat Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah rahasia kehidupan yang diberkati. Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang kita jalani di dalam ketaatan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seperti misalnya new normal ini ya saudara ya. Beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga baru saja pulang ke Jambi, kota kelahiran istri saya, untuk bersama-sama memakamkan mama mertua, memakamkan mama istri saya. Karena mama istri saya baru saja meninggal dunia karena kanker lambung. Nah saudaraku, ketika dalam perjalanan saudara kami bisa melihat ya bahwa prosedur yang diterapkan itu cukup ketat. Kami harus mengikuti tes COVID terlebih dahulu, dan setelah mengikuti tes COVID harus mengisi isian-isian yang ada di dalam aplikasi gitu saudara. Lalu kemudian membawa hasil isian itu saudara ke bandara begitu ya. Tetap ya dengan menjaga jarak, lalu kemudian menggunakan masker, membawa isian itu ke bandara, ketemu sama petugas melakukan checking ya, lalu kemudian memberi stempel, melakukan checking lagi dengan aplikasinya begitu saudara, lalu kemudian masuk ke ruang tunggu, duduk dengan jarak-jarak tertentu, lalu kemudian ngantri masuk ke dalam pesawat begitu saudara. Dan ketika tiba di Jambi, kami harus mama disemayamkan di sebuah yayasan yang berfungsi sebagai rumah duka. Teman-teman keluarga berdatangan begitu saudara. Nah ketika mereka berdatangan saudara, mereka juga jaga jarak dengan kami begitu ya. Mereka jaga jarak dengan kami. Jadi saya lihat saudara yang takut sama COVID. Jadi bukan kami takut sama COVID, tapi mereka ini teman-teman keluarga yang di Jambi ini yang takut sama kami. Karena Jambi itu zona hijau, Jakarta zona merah begitu ya. Ketika saya datang menghampiri kerumunan, mereka tadinya ngobrol tuh tanpa masker begitu ya, maskernya ditaruh di bawah begitu ya, ngobrol biasa begitu. Tapi begitu saya datang ke tengah kerumunan, mereka langsung pakai masker cepet-cepet begitu saudara. Kenapa? Karena kami dari zona merah. Rasanya rada aneh begitu saudara, rada aneh hidup dengan cara seperti ini. Kemana-mana pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan, kemana-mana harus jaga jarak, mau pergi naik pesawat harus tes COVID, lalu kemudian harus ngisi formulir ini, ngisi formulir itu, lalu kemudian pergi ke yang statusnya zona hijau juga tetap harus jaga jarak begitu saudara. Ini sepertinya terlalu ribet, terlalu melelahkan, terlalu memusingkan. Tetapi saudara, aturan ini dibuat tujuannya adalah untuk melindungi kita. Tujuan aturan ini dibuat, saya sadar, untuk melindungi saya dan keluarga. Tujuan aturan ini dibuat juga untuk melindungi orang-orang di sekeliling. Sehingga kemudian kita bisa memutuskan tali penyebaran COVID-19. Dan kemudian melindungi satu dengan yang lain sehingga kita semua bisa hidup dengan sehat. Kita semua bisa hidup dengan sehat, kita semua bisa beraktivitas dengan baik.
Tujuan peraturan, tujuan hukum dibuat untuk itu, saudara. Untuk melindungi kita, untuk memastikan agar kita tetap sehat walafiat. Nah, saya pikir saudara, hal yang sama berlaku di dalam segala aspek kehidupan kita. Ketika Allah mengatur manusia dengan memberikan hukum-hukumnya, maka hukum-hukum itu diberikan bukan untuk membatasi kebebasan kita. Hukum-hukum itu diberikan untuk melindungi kita dari apa yang jahat. Hukum-hukum itu diberikan untuk memastikan bahwa kita bisa hidup di bawah naungan berkat Allah. Ketika hukum itu dilanggar, saudara, maka konsekuensi logis dari pelanggaran itu harus kita tanggung. Orang yang mencari makan dengan jual narkoba, maka ketika dia ditangkap dia harus hidup dengan konsekuensi logisnya, masuk ke dalam penjara atau menerima hukuman mati. Orang yang cari makan dengan korupsi, maka dia ketika ketangkep harus menerima konsekuensi logisnya, masuk ke dalam penjara dan hartanya dibredel. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang-orang hidup dengan satu hukum konsekuensi, saudara. Kita hidup itu dengan hukum konsekuensi. Artinya saudara, ada tabur, ada tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa yang kita lakukan pada orang lain akan kita terima balasnya. Selalu seperti itu, saudara. Itu sebabnya Allah mau, jika kita mau hidup kita diberkati, maka kita harus hidup sesuai dengan aturan main Allah. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Hukum Allah diberikan untuk melindungi kita. Hukum Allah diberikan agar memastikan kita hidup di dalam jalur atau track yang Allah tetapkan buat kita. Hukum Allah diberikan agar kita bisa hidup di dalam berkat-berkat Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya saudara, sejak dari muda, sejak dari sekolah minggu, sejak dari masa remaja, sejak dari masa pemuda, kita harus melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang taat. Kita harus melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang mau dengar-dengaran. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita ingin diberkati oleh Allah, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengikuti tuntunan Allah. Kemana Allah mau kita pergi, ke sana kita berangkat. Kemana Allah mau kita melangkah, kesanalah kita menggerakkan kaki kita. Apa yang Allah mau kita lakukan, inilah yang kita lakukan. Saudara, Allah menuntun kehidupan umatnya. Allah menuntun kehidupan umatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya berulang kali mengingatkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Satu-satunya pendiri agama yang bangkit dari antara orang mati adalah Yesus. Satu-satunya yang mengalahkan maut adalah Yesus. Kubur kosong adalah buktinya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus hidup. Jangan jadi orang Kristen seperti ayam mati di lumbung padi. Sudah pernah dengar istilah itu, ayam mati di lumbung padi? Ayam makan padi. Tapi ketika ada di lumbung padi, mati. Itu konyol, saudara. Di tengah-tengah kondisi hidup yang seharusnya memberkati dia, dia malah mati. Kenapa? Karena mungkin dia tidak makan. Tidak memanfaatkan kondisi yang ada. Orang Kristen punya Allah yang hidup. Jangan hidup seolah-olah Allahnya mati. Allah kita hidup. Allah kita ada bersama dengan kita. Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya Allah kita disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah sepasti udara segar yang kita hirup. Allah lebih dekat bahkan dari bayangan kita sendiri. Allah menyertai kita kemanapun kita melangkah. Allah adalah Bapa yang baik. Allah selalu rindu memimpin kehidupan umatnya. Itu sebabnya saudara, kita harus dengar-dengaran. Kita harus belajar peka akan tuntunan Allah. Kita harus belajar peka pada pimpinan Tuhan. Saudara, itu sebabnya kita harus saat teduh. Saudara, saat teduh itu saudara bukan hanya memberi makan manusia rohani kita. Saat teduh juga berfungsi untuk melatih kepekaan kita, saudara. Ketika kita belajar firman Allah, kita mengenal Allah. Ketika kita belajar firman Allah, kita mengerti isi hati Allah. Kemudian setelah kita saat teduh, saudara, kita belajar hidup sesuai dengan apa yang kita pahami tentang Allah. Saudara, ketika kita bersat teduh, kita melatih manusia rohani kita untuk mendengar apa yang Allah ingin katakan kepada kita. Itu sebabnya saudara, setia saat teduh, setia baca Alkitab, belajar untuk peka pada hadirat Allah, sehingga kita bisa mengikuti tuntunan Allah. Apapun
yang Allah mau untuk kita lakukan. Itu hal pertama saudara, kalau kita ingin hidup kita diberkati saudara. Hal kedua yang kita harus lakukan jika kita ingin hidup kita diberkati adalah memberi diri kita diluruskan oleh Allah. Saudara, ada pertentangan yang konstan antara manusia lama dengan manusia baru. Ada pertentangan yang konstan antara kedagingan dengan kerohanian. Kita punya kecenderungan yang kuat untuk mengikuti keinginan daging. Kita punya kecenderungan yang kuat untuk hidup sesuai dengan manusia lama kita. Kita punya kecenderungan yang kuat untuk terus-menerus hidup di dalam dosa. Kalau kita menyerah dan mengikuti keinginan daging kita, kalau kita menyerah dan mengikuti manusia lama kita hidup sebagai manusia lama dan bukan sebagai manusia baru, maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup bertentangan dengan Allah. Kita tidak berjalan di dalam tuntunan Allah. Kita selamanya akan bertentangan, bergesekan dengan Allah, dan kita harus menerima konsekuensi logis di mana kita tidak akan lagi diberkati. Saudara, itu sebabnya sejak muda punya kerendahan hati. Sejak muda mau diluruskan. Sejak muda tidak mengikuti emosi sendiri. Sejak muda tidak mengikuti maunya sendiri. Sejak muda mengikuti apa yang Tuhan mau. Sejak muda rendah hati mengikuti tuntunan Allah. Saudara, banyak orang saat ini saya lihat ya, tidak hidup sesuai dengan tuntutan Allah. Banyak orang saat ini hidup sesuai dengan keinginan hatinya sendiri. Benar dan salah ditentukan dari perasaannya. Kalau dia merasa senang, maka dianggap itu benar. Kalau dia merasa tidak senang, maka itu salah. Jadi segala sesuatu yang menyenangkan hati dia, benar. Segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati dia, salah. Saudara, kayak begini orang gak akan pernah menemukan kebenaran. Gak akan pernah ketemu kebenaran, saudara. Kenapa saya bilang begitu? Misalnya, saya senang minum kopi tanpa gula. Contoh, Melki senang minum kopi pakai susu kental manis. Pakai kental manis, bukan susu kental manis ya, pakai kental manis. Saya senang minum minum kopi tanpa campuran apa-apa. Contoh, Melki senang minum kopi campur kental manis. Karena saya senang minum kopi tanpa campuran apa-apa, maka saya beranggapan bahwa ini yang benar. Ketika saya ngeliat contoh Melki minum dengan campuran kental manis, kopi dengan campuran kental manis, saya bilang itu salah. Patokannya apa, saudara? Kalau perasaan patokannya apa? Mana benar, mana salah? Apakah memang saya harus menyalahkan contoh Melki karena dia minum kopi dengan campuran kental manis? Itu dosa, melanggar dunia perkopian. Begitu, saudara? Kalau perasaan patokannya, saudara, maka contoh Melki juga bisa ngomong, Kojim, kau salah minum kopi tanpa campuran apa-apa. Nggak enak, itu salah, itu dosa, itu melanggar dunia perkopian. Mana benar, mana salah, saudara? Kalau berdasarkan perasaanmu, kalau berdasarkan perasaanku, maka benar dan salah sifatnya subjektif. Tergantung orang yang ngomong, makanya benar dan salah sifatnya relatif. Pada akhirnya ketika benar dan salah diuji, yang benar adalah yang kuat. Yang benar adalah yang punya senjata, yang benar adalah orang yang bisa bully orang lain. Dan itu bukan benar, saudara. Itu bukan benar. Kebenaran tidak pernah didasarkan atas perasaanmu dan perasaanku. Kebenaran tidak didasarkan atas apa yang kita suka atau apa yang tidak kita suka. Kebenaran didasarkan atas apa yang Alkitab katakan. Kebenaran didasarkan atas apa yang Allah katakan di dalam Alkitab. Itu sebabnya, saudara, kita tidak, sebagai orang Kristen, kita tidak jalani hidup berdasarkan apa yang kita suka. Kita jalani hidup berdasarkan apa yang Tuhan suka. Kita jalani hidup untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kesenangan pribadi kita. Itu sebabnya, saudara, kita berusaha untuk menggunakan Alkitab sebagai cermin kita, di mana kita melihat di mana cacat celah kita dan mematutkan diri sesuai dengan kebenaran Alkitab. Itu sebabnya, saudara, kita baca Alkitab supaya apa? Supaya hidup kita diluruskan oleh Alkitab. Kalau kita melihat ini ternyata apa yang kita suka ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, jangan. Kalau kita melihat hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, berhenti. Berbalik dari jalan yang jahat dan ikuti apa yang Allah kehendaki. Banyak orang Kristen suka tanya sama saya begini, Kojim, boleh gak nikah dengan orang yang tidak seagama?
boleh gak nikah dengan orang yang tidak seiman? Saya cuma nanya begini, menurut kamu Alkitab bilangnya apa? Lalu dia jawab, ya gak boleh. Udah tahu gak boleh, kenapa lu tanya? Itu kan berarti bahwa hati lu lebih berat pada pasangan lu daripada hati lu lebih berat pada Alkitab kan? Saya ngerti ini gak gampang. Kenapa gak gampang? Karena tidak terlatih untuk taat. Tidak terlatih untuk memberi diri diluruskan oleh Allah. Udah tahu kebenaran firman Tuhan ngomong apa. Sekalipun kita gak suka dengan apa yang Alkitab katakan, tapi karena Alkitab mengatakannya demikian, ya taati. Sekalipun sakit, meninggalkan pasangan kita yang tidak seagama, yang tidak seiman, tapi karena Alkitab mintanya seperti itu, taati. Itu namanya memberi diri diluruskan oleh firman Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah adalah Allah yang mengatur alam semesta. Allah adalah Allah yang mengatur dunia di mana kita ada. Dan Allah mengatur segala sesuatu sesuai dengan hukum. Dan Allah memberi sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita mengikuti hukum Allah, Allah akan memberkati hidup kita. Ketika kita memberi diri kita mentaati Allah, maka kita akan berjalan selaras dengan kehendak Allah. Kalau kita berjalan selaras dengan kehendak Allah, Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, memberkati kita di dalam segala aspek kehidupan. Saudara, itu sebabnya hari ini kau harus ambil keputusan. Kau mau hidupmu diberkati atau tidak? Kalau kau mau hidupmu diberkati, maka tidak bisa tidak. Mau tidak mau, kau harus mengikuti tuntunan Allah. Kau harus memberi dirimu diluruskan oleh Allah. Belajar untuk taat mulai dari muda. Sehingga kemudian hidupmu diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sejak pemerintah mengeluarkan aturan PSBB, sampai hari ini sejujurnya kami hampir tidak pernah keluar rumah, saudara. Kami hampir tidak pernah keluar rumah. Kami hanya keluar rumah kalau benar-benar harus keluar rumah. Dan kami keluar rumah mengikuti aturan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami selalu jaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Bahkan sampai hari ini kemana-mana saya pergi saya masih bawa hand sanitizer, pakai masker saya. Kenapa lakukan itu, saudara? Jelas alasan yang utama adalah karena saya tidak ingin tertular, terinfeksi COVID-19. Saudara bayangkan kalau saya pencari nafkah utama harus terinfeksi COVID-19 lalu kemudian harus dikarantina selama 14 hari. Siapa yang menjaga keluarga saya? Siapa yang akan mencari nafkah buat mereka? Akan terlalu banyak kerepotan, akan ada terlalu banyak kesulitan yang keluarga saya akan alami hanya karena saya tidak mau mengikuti protokol dari pemerintah. Alasan yang kedua kenapa saya melakukan ini semua adalah karena saya percaya apa yang pemerintah katakan. Saya ingin menyelaraskan diri saya dengan peraturan yang pemerintah tetapkan. Karena saya percaya pemerintah menetapkan peraturan-peraturan ini adalah untuk kebaikan saya juga dan kebaikan semua warga negara. Saudara, prinsip yang sama harus kita terapkan dalam hubungan kita dengan Allah. Kalau kita ingin diberkati, taati hukum yang Allah tetapkan. Beri dirimu dipimpin oleh Allah. Dan kemudian beri dirimu diluruskan oleh Allah. Hanya dengan cara seperti ini, saudara, kita bisa melihat bagaimana hidup kita diberkati. Bagaimana pintu surga, bagaimana pintu-pintu berkat dibuka untuk kita. Dan kita akan melihat, saudara, bagaimana tanah diberkati. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Allah karena apa yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Sekali lagi, saudara, ini bukan teologi kemakmuran. Tetapi, saudara, segala sesuatu ada konsekuensinya. Kalau kau mentaati Allah, Allah memimpin hidupmu. Kalau kau tidak mentaati Allah, kau bertentangan dengan Allah. Kalau kau memberi dirimu diluruskan oleh Allah, Allah akan memimpin perjalananmu. Kalau kau berkeras hati, tegar tengkuk, kau bertentangan dengan Allah. Saudara, mari kita belajar taat dan tunduk pada otoritas Allah. Belajar memberi diri diluruskan oleh Allah. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala berkat yang Tuhan berikan pada kami. Kami tahu ya Tuhan, berkat-berkat Allah menunjukkan bahwa Allah berkenan dan berbelas kasihan atas kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami menaikkan segala puji dan hormat kepadamu. Tuhan, kami menyadari
bahwa seringkali kami hidup bertentangan dengan Allah. Kami bertentangan dengan hukum-hukum yang Allah berikan pada kami. Ampuni kami. Hari ini Tuhan, kami memberi diri untuk diluruskan oleh Allah. Dan hari ini kami memberi diri untuk mengikuti tuntunan Allah. Kami percaya bahwa kalau Allah meluruskan kami, Allah melakukannya untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kalau kami mengikuti hukum-hukum Allah, Allah sendiri yang akan memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Sejak masa muda kami rindu boleh menjadi orang-orang yang terlatih untuk mentaati Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Ko Jimmy Lukas atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah firman Tuhan itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, Yesus pernah berkata di dalam Matius 7 ayat 21, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di sorga." Teman-teman, kita seringkali mungkin merasa memuji, menyembah Tuhan lewat nyanyi aja tuh cukup. Padahal tidak. Tuhan menghendaki kita untuk mempersembahkan persembahan yang hidup, yakni melakukan firman-Nya melalui tubuh kita, melalui hidup kita. Mari teman-teman, kita mau mempersembahkan hidup kita mau memuji Tuhan beneran dari hati. Bukan berarti mungkin lagu ini akan menjadi teguran bagi kita, tapi bukan berarti oh ya udah Tuhan nggak mau kan gue nyanyi aja gitu, ya udah gue nggak usah nyanyi deh pas ibadah online kayak gini. Nggak gitu teman-teman, nggak gitu. Kita tetap oke. Memang memuji Tuhan dengan nyanyi itu bukan nggak perlu, tapi nggak cukup kalau misalnya kita hanya memuji Tuhan dengan mulut saja, hanya mulut yang gerak tapi nggak berasal dari hati. Untuk itu teman-teman, sambil kita mempersembahkan persembahan kita mau juga mempersembahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau nggak hanya nyanyi, tapi nyanyi dari hati. Kita mau menyembah Tuhan lewat melakukan firman-Nya dalam hari lepas hari. Kita nyanyikan pujian sejati. Lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang kukira. Ku hanya peduli diriku. Ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Biarlah lagu ini menjadi teguran bagi kita, dan biarlah kita memuji Tuhan saja. Memuji-Mu lewat suaraku, rasa cukup bagiku. Namun semua
Tak cukup mulut yang bernyanyi melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup aku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanmu. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Dan sekaligus kita tutup kebaktian kita pada hari ini. Tuhan, inilah seluruh persembahan kami yang kami transfer dalam bentuk uang. Dan kiranya Engkau menerima uang ini menjadi persembahan yang harum di hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami di dalam segala realitas yang terjadi hari ini. Dalam segala pergumulan, dalam segala persoalan yang ada di dalam bangsa ini. Kami mohon Engkau curahkan hikmat-Mu kepada pemerintahan kami supaya bisa mengatasi, bisa memilah, bisa menyelesaikan segala persoalan-persoalan itu. Dan di dalam tangan-Mu kami serahkan kelanjutan daripada perjalanan bangsa ini. Engkaulah yang beserta Tuhan. Karena kami percaya jika Engkau sudah memberikan kemerdekaan kepada bangsa ini 75 tahun yang lalu, kami juga percaya Tuhan akan beserta di dalam hari-hari, di dalam tahun-tahun yang akan datang. Saat ini Tuhan, kami akan menyelesaikan dan mengakhiri kebaktian kami. Tapi ibadah kami yang sesungguhnya adalah ketika kami hidup, ketika kami menjalankan aktivitas kami. Biarlah kasih Tuhan, anugerah Allah semata yang memberkati kami. Penyertaan daripada Roh Kudus selalu bersama dengan kami. Dan biarlah kekuatan daripada Kristus terus hidup di dalam kami. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat teduh teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Kami juga mengundang teman-teman untuk mengikuti program-program Korem, yaitu yang pertama ada Gemas, gerakan membaca Alkitab bersama yang kita adakan tiap hari teman-teman. Kemudian yang kedua ada Fellowship yang kita adakan tiap hari Sabtu pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Itu saja teman-teman, Tuhan memberkati. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus
You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Your grace abounds in deepest waters. Sovereign hand will be my guide. My feet may fail and fear surrounds me. You've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without
My soul will rest in